Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bertemu kembali melalui Bina Iman GKI Klasi Solo pada hari ini. Doa dan harapan pasti adalah ketika kita memaknai hidup hari ini, kita senantiasa berada dalam keadaan yang baik dan kita memberikan segala yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah, kami bersyukur untuk perjumpaan kami melalui Bina Iman GKI Klasi Solo pada hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami dan penyertaan di sepanjang perjalanan yang telah kami tempuh dan yang masih akan kami maknai bersama dengan Engkau. Ya Allah, kami mau bersama merenungkan sabda Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan pengertian. Apa yang Engkau katakan, itulah yang akan kami pegang teguh di dalam hidup kami, menerangi perjalanan yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari surat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu melekat pada kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada hari ini, penulis surat Ibrani mau mengingatkan kepada kita bahwa dunia di mana kita tinggal pada saat ini menjadi tempat di mana kita ini mengikuti suatu perlombaan. Setiap orang yang mengikuti perlombaan, tentunya dia berharap untuk dia menjadi pemenangnya, sehingga dia akan meraih hadiah yang sudah tersedia. Tetapi pada kenyataannya bahwa tidak setiap orang menjadi pemenang. Tidak semua orang bahkan bisa menyelesaikan perlombaan itu dengan baik. Mengapa demikian? Karena di dalam sebuah pertandingan, dalam suatu perlombaan, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan semangat, dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh. Ada perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan, sehingga tidak sedikit orang yang menyerah sebelum menyelesaikan perlombaan. Tidak sedikit orang yang mundur sebelum sampai pada garis finish. Tetapi kita mau bersama-sama memperhatikan melalui bacaan kita pada hari ini, bagaimana supaya kita bisa mengikuti perlombaan itu dengan baik dan supaya kita menyelesaikan dengan baik pula. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjuangan itu, maka kita bisa memperhatikan pada ayat-ayat yang kita baca tadi, mari kita melihat, mari kita mengingat bahwa ada begitu banyak saksi-saksi iman, di mana ketika mereka itu hidup bukan tanpa perjuangan, di mana ketika mereka itu mengikuti suatu perlombaan,
bukan tanpa upaya yang sungguh-sungguh, tanpa pengorbanan, tetapi mereka juga dengan penuh pengorbanan, dengan berbagai macam derita, dengan berbagai macam tekanan, tetapi mereka mampu untuk menyelesaikan perlombaan itu dengan baik. Kalau kita mundur sedikit, maka kita bisa melihat pada pasal yang ke-11, penulis surat Ibrani menyebutkan ada begitu banyak tokoh-tokoh orang beriman. Ada begitu banyak nama-nama yang disebut mereka sebagai orang-orang yang juga mengikuti perlombaan itu dan penuh dengan perjuangan, penuh dengan cucuran air mata, bukan hanya sekedar cucuran keringat, bahkan tidak sedikit juga yang harus mencucurkan darah dalam perjuangan iman itu. Baik ketika kita membaca di dalam Perjanjian Lama maupun juga ketika kita membaca di dalam Perjanjian Baru. Tetapi mereka mampu untuk melewati perjuangan-perjuangan yang berat itu. Mereka mampu untuk fokus kepada tujuan yang hendak mereka raih. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjuangan, dalam perlombaan yang sedang kita ikuti saat ini, ketika kita menghadapi begitu banyak hal yang terkadang membuat kita ingin mundur, terkadang membuat kita ingin menyerah, terkadang membuat kita putus asa, terkadang membuat kita merasa tidak berdaya. Ingatlah bahwa bukan hanya kita dan bukan hanya orang-orang percaya pada masa sekarang ini, tetapi juga orang-orang yang beriman di masa lalu pun. Mereka mengalami semua itu dan mereka mampu untuk melewati semuanya. Kuncinya adalah mereka fokus kepada tujuan. Nah, apakah hal ini juga yang kita lakukan dalam hidup kita? Kita fokus kepada tujuan kita. Ketika orang-orang yang mengikuti pertandingan, mengikuti perlombaan, ketika mereka fokus kepada tujuan, maka rasa lelah yang mereka alami, rasa haus bahkan yang mereka rasakan, mereka mampu untuk terus berusaha untuk memperhatikan yang di depan. Tetapi ketika orang sudah lagi tidak fokus pada tujuan, maka hal-hal kecil saja yang dialami di dalam hidupnya bisa membuat dirinya tidak lagi memiliki kekuatan, tidak lagi punya semangat, tidak lagi mau berjuang dan memilih untuk menyelesaikan di tengah perjalanan. Mungkin itu semua bisa terjadi karena ada beban yang dialami, yang membuat dia merasa tidak lagi sanggup untuk maju. Apa yang menjadi beban yang merintangi kita? Mari kita tanggalkan, kata penulis surat Ibrani. Kalau itu adalah dosa-dosa yang masih ada dalam diri kita, yang belum kita lepaskan, yang belum kita ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, masih ada kebencian, masih ada permusuhan, masih ada pertikaian atau dosa-dosa yang lain. Penulis surat Ibrani mengatakan, mari kita lepaskan, mari kita tanggalkan, sehingga kita berjalan di dalam perlombaan itu. Kita berlari dalam perlombaan itu tanpa kita membawa beban. Ketika kita menjadi ringan, fokus pada tujuan, maka itu yang akan membuat kita bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Tetapi lebih daripada itu semua, penulis surat Ibrani menyatakan untuk kita memandang kepada Kristus, Sang Perintis iman. Untuk kita fokus kepada Yesus yang juga di dalam perlombaan ini, yang juga dalam perjuangan untuk menyelamatkan manusia. Penuh dengan derita, penuh dengan tantangan, penuh dengan pengorbanan,
Perjuangan yang tidak mudah, perjuangan yang teramat mahal, teramat sukar, tetapi Kristus menyelesaikannya. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kristus menyelesaikan dengan sangat baik. Dan pada akhirnya di atas kayu salib itu dia bisa berkata, sudah selesai. Manusia memperoleh anugerah keselamatan, memiliki jaminan kehidupan baik di masa sekarang maupun juga di masa yang akan datang. Minggu-minggu ini kita berada di dalam penghayatan minggu-minggu menjelang Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga perayaan Paskah, Minggu Paskah. Kita semua diingatkan bagaimana Kristus di dalam segala perjuangan dengan segala pengorbanan, tetapi Kristus senantiasa fokus kepada apa yang menjadi tujuan dan rancangan Bapa, sehingga dia terus menyelesaikan itu dengan baik, dan Kristus menjadi teladan bagi kita semua. Kiranya kita semua juga diberikan kekuatan dan kemampuan ketika sampai hari ini kita masih berada di dunia ini. Perlombaan masih harus terus kita ikuti. Pertandingan itu belum selesai. Perjuangan itu masih harus kita jalani. Tetapi ingatlah, Kristus sudah menjadi teladan bagi kita. Dan banyak orang-orang beriman yang juga sudah memberikan kesaksian imannya, yang sudah memberikan teladan bagaimana dia hidup di dalam perjuangan, memperjuangkan iman sampai pada kesudahannya. Dan biarlah kita juga menjadi orang-orang yang senantiasa dikuatkan untuk menjadi pemenang. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang sudah Engkau katakan kepada kami. Terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami kuasa untuk kami menjadi pemenang itu. Biarlah kami terus memandang kepadamu yang menyempurnakan segala sesuatu. Kami boleh terus mengingat orang-orang yang sudah menjadi pendahulu kami, memberikan teladan bagaimana mereka hidup sebagai orang yang beriman, meski juga di tengah berbagai macam tantangan dan perjuangan. Bapa, tolong kami untuk kami tetap setia kepadamu, berjuang sampai pada akhir, berlomba sampai garis finish, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang. Ya Allah Roh Kudus, bantulah kami untuk kami menanggalkan beban dosa kami, apapun itu, Engkau mengetahuinya, sehingga kami akan memaknai perjalanan hidup bersama dengan Engkau tanpa beban, dengan ringan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati bangsa dan negara kami, Engkau menolong di dalam upaya yang dilakukan oleh para pemimpin kami untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, politik, dan juga berbagai macam persoalan yang ada. Engkau juga memberkati GKI Klaswi Solo ini khususnya untuk Tuhan pakai menjadi alat menyatakan kehadiran Tuhan, kepedulian Tuhan bagi sesama. Terima kasih ya Allah, inilah kehidupan kami persembahkan kepadamu, kiranya Engkau berkenan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.